Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my great students. Nice to meet you with Mr. Indrayadi. In this video, we are going to learn about advertisement. Oke, my students, kali ini kita disupport oleh penerbit Grafindo. Mr. sendiri saat ini memakai buku Grafindo untuk mengajar kelas 9 bahasa Inggris. Karena memang Mr. lihat di samping harganya terjangkau, kemudian bukunya menarik isinya, kemudian juga kualitas dari materi yang disampaikan di sana juga bagus, ya, juga bagus dan bisa kita andalkan. Okay, my students, now we start our lesson about advertisement. My great students, do you know what advertisement is? Great answer. A public announcement commonly found in newspaper, television, or internet, advertising about the products or services. Pengumuman untuk publik di media massa, televisi, internet yang mempromosikan produk atau jasa. Next, we are talking about the purpose of advertisement. It's used to announce or advertise or reveal about the products or services, to persuade people to buy or to use them, atau untuk mengumumkan secara meyakinkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan agar orang mau membeli produk atau menggunakan jasa tersebut. Okay, my students, now we discuss about generic structure of advertisement. There are four kinds of generic structure that we will discuss. Number one is purpose, yakni tujuan. Number two, name or brand of product or service, yaitu nama atau merek dari produk atau jasa. Number three, user, pengguna atau pelanggan. Number four is address and contact of advertiser, yaitu alamat dan kontak dari pengiklan. Let's start talking about number one. Number one is purpose, yaitu tujuan dari iklan yang ditawarkan atau yang ditayangkan. Nah, Ananda, kira-kira apa purpose dari iklan Pepsi tersebut? Okay, good answer. To persuade readers to consume or drink the Pepsi. Number two is name or brand of product or service, yaitu nama atau merek dari produk atau jasa. Nah, apa nama produk dan merek iklan berikut ini, Ananda? Okay, great answer. IBM Institute of Business Management. And number three is user. Jadi nomor 3 berhubungan dengan pelanggan atau siapa yang memerlukan produk atau jasa dan untuk apa produk atau jasa tersebut. Coba jawab, Ananda, siapa user dari iklan berikut ini? Great answer. Someone who wants to be a professional manager. Dari mana kita tahu bahwa usernya someone who wants to be a professional manager? Dari isi atau jasa atau produk yang ditawarkan. Next, my student, number 4 is address and contact of advertiser, yaitu alamat dan kontak dari pengiklan. Coba perhatikan contoh iklan berikut ini. Alamat dan kontaknya adalah yang Mr. beri kotak warna merah. Di sana ada kontaknya dan juga ada websitenya. My students, it's time to talk about language feature or language focus. In this occasion, we will discuss about 3 language focus. Number 1, the choice of words, yaitu pilihan kata yang tepat. Number 2 is comparative and superlative adjectives, penggunaan kata tingkat lebih dan tingkat paling. Number 3 is simple sentence or imperative sentence, kalimat sederhana dan sekaligus kalimat perintah. Let's discuss them. Number 1 is the choice of words, yaitu pilihan kata yang berisikan tentang informasi-informasi penting, terarah, logis, kemudian sopan, dan sifatnya suggestion, saran. Coba perhatikan iklan berikut ini.
Kalimatnya eat green, get lean. Jadi kata-katanya dipilih sedemikian rupa sehingga bermakna yang mendalam. Apa makna eat green dengan get lean? Artinya makan tumbuhan yang berwarna hijau, maka akan terhindar dari lemak dan kegemukan. Selanjutnya, language fokus yang kedua adalah comparative and superlative adjectives, kata sifat yang bermakna lebih dan bermakna paling. Perhatikan kalimat berikut. Stays fresh longer. Longer adalah bermakna lebih lama. Kata sifat ditambah akhiran er yang artinya lebih. Nah, dalam iklan berikut ini kita temukan kata the most. The most gentle. The most artinya paling. The most gentle bermakna paling lembut. Jadi menggunakan ungkapan superlatif atau paling. Number 3 is simple and imperative sentences. Kalimatnya singkat, padat, dan kalimat perintah. Dan langsung ke tujuan yang dimaksud. Perhatikan contoh berikut. Calendula organic cosmetics. Organic cosmetics. Organic maknanya luas, yaitu kosmetik ini menggunakan bahan alami dan tidak mengandung bahan pestisida. Ananda, berikut ini kalimat perintah atau imperatif. Stays fresh longer. Dalam iklan ini diawali oleh kata kerja. Ini menunjukkan kalimat perintah. Walaupun cenderungnya membujuk, memberi saran untuk bisa menggunakan produk ini. Tetaplah dengan kesegaran yang lebih lama. Okay, my students, we have learned about generic structure and about language focus of the advertisement. Alright, my excellent students, now we have finished discussing about advertisement, and I hope all of you can catch all the points. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.